wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destinasi Paskia dengan NIM 404250013 dengan dosen pengampu Dr. Cynthia Nurika Irma dengan nomor absen 7. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya kerjakan, yaitu judulnya hubungan antara etika, nilai moral, dan pemberian penghargaan dan hukuman dalam ketercapaian pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang beretika, bermoral, berdisiplin, dan bertanggung jawab. Dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik tidak hanya dituntut memahami materi, tetapi juga menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Nilai moral dan etika sangat penting karena semua yang diprogramkan di sekolah itu tujuannya untuk membentuk seseorang peserta didik tentang yang dipikirkan tentang isu yang benar dan yang salah, yang baik atau yang buruk, memperbaiki sosial serta untuk membantu peserta didik agar dapat berperilaku berdasarkan moral. Guru memiliki peran dalam menanamkan sikap sopan santun, kejujuran, tanggung jawab, serta rasa hormat melalui kegiatan pembelajaran. Selain itu, pemberian reward dan punishment atau hukuman juga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik apabila dilakukan secara positif dan mendidik. Berdasarkan beberapa penelitian saya, penggunaan bahan ajar yang menarik, pembelajaran berbasis karakter, serta penerapan reward dan punishment atau hukuman yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hubungan etika, nilai, moral, serta reward dan punishment dalam pembelajaran sangat penting untuk dikaji. Pengertian implementasi nilai, moral, dan etika dalam pembelajaran. Nilai merupakan suatu metode pendidikan dalam pembelajaran yang tujuannya tidak hanya pada ranah kognitif atau kecerdasan saja, tapi pada sikap dan perilaku siswa. Moral sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akhlak, budi pekerti atau susila yang kemudian berkembang pengertiannya, yaitu sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku baik yang diterima oleh umum. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang praktik manusia, atau lebih khususnya lagi perilaku atau sifat manusia. Penerapan etika, nilai, dan moral dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui beberapa strategi berikut. Yang pertama, ada keteladanan guru. Guru memberikan contoh perilaku yang baik serta berbicara santun, disiplin, dan menghargai peserta didik. Yang kedua, ada pembiasaan positif. Sekolah menerapkan budaya disiplin, salam, sopan, santun, serta kerjasama dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, ada penggunaan bahasa ajar menarik atau penggunaan bahan ajar yang menarik. Guru menggunakan buku tes atau e-book, PowerPoint, video pembelajaran, dan media digital agar siswa lebih aktif dan termotivasi. 4. Pembelajaran interaktif. Pembelajaran yang dilakukan atau melalui diskusi, presentasi, bermain peran, dan kegiatan outdoor atau sebagian siswa lebih kreatif dan percaya diri. Pengertian reward dan punishment dalam kurung hukuman. Reward adalah ganjaran atau penghargaan, imbalan atau hadiah. Penghargaan yang diberikan karena sesuatu telah dilakukan dengan baik dan benar. Pemberian reward dalam aktivitas belajar bertujuan untuk menciptakan suasana menyenangkan dan belajar bagi siswa dan mendorong semangat motivasi belajar siswa. Misalnya,
Apabila suatu tugas telah diselesaikan dengan baik dan benar, siswa akan mendapatkan poin yang akan menambah ingin terus belajar karena mendapatkan reward itu. Reward yang berupa poin. Punishment atau hukuman adalah balasan yang didapatkan akibat melakukan sesuatu yang melanggar peraturan tertentu. Punishment diberikan agar terciptanya ketertiban, kejujuran, kenyamanan, serta belajar, membuat giat belajar dan lebih kondusif. Contoh penerapannya di sekolah. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru dapat menerapkan pendidikan karakter melalui materi cerita pendek dan diskusi kelompok. Contoh penerapannya, guru meminta siswa membaca cerpen yang mengandung nilai moral. Siswa berdedikasi mengenai sikap tokoh dalam cerita. Guru memberikan reward kepada kelompok yang aktif. Siswa yang tidak memperhatikan diberi hukuman edukatif seperti membuat kesimpulan materi. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya memahami materi bahasa Indonesia, tetapi juga belajar menerapkan nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan pembelajaran bahasa Indonesia dalam penelitian. Pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan media digital seperti PowerPoint. Dalam pembelajaran cerita pendek, guru menampilkan materi berupa teks, gambar, video, animasi, dan kuis agar siswa lebih mudah memahami unsur cerita seperti tokoh, alur, dan amanat. Penggunaan media interaktif membuat suasana belajar lebih menarik dan tidak membosankan, sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selain menggunakan media digital, guru juga dapat menerapkan pembelajaran berbasis alam. Pada metode ini, siswa diajak belajar di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber inspirasi menulis cerita pendek. Metode outdoor atau learning juga diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Guru mengajak siswa belajar di tempat seperti museum, taman nasional, tempat bersejarah, agar siswa mendapatkan pengalaman belajar secara langsung. Kegiatan ini membantu siswa memahami latar cerita dengan lebih nyata dan membantu siswa memahami latar cerita dengan lebih nyata dan memudahkan mereka dalam mengembangkan ide cerita pendek. Selain itu, siswa menjadi lebih aktif, berdiskusi, dan tertarik mengikuti pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media digital, pembelajaran berbasis alam, dan outdoor memberikan dampak positif terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan besar siswa merasa lebih senang, termotivasi, dan mudah memahami materi ketika belajar menggunakan metode yang inovatif dan menyenangkan. Pembelajaran tersebut juga terbukti mampu meningkatkan kreativitas, partisipasi, dan hasil belajar siswa dalam materi cerita pendek. Kesimpulan, etika, nilai, moral, serta reward dan hukuman memiliki hubungan yang sangat erat dalam proses pembelajaran. Ketiganya menjadi dasar dalam membentuk karakter peserta didik agar memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, dan berperilaku baik. Pemberian reward dan punishment atau hukuman yang positif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu juga penggunaan bahan ajar yang menarik dan strategis pembelajaran yang interaktif juga membantu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, penerapan pendidikan karakter melalui pembelajaran bahasa Indonesia dapat membantu bentuk generasi yang cerdas, beretika, dan bermoral. Daftar pustaka yang saya pakai yaitu